Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hebat luar biasa. Saya Andri Firmansyah dan saya merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tompotika Lubuk Banggai. Dan saya fokus di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses perkuliahan untuk manajemen perubahan dengan bobot 3 SKS ini merupakan salah satu mata kuliah yang membawa dampak baik pada daya analitis mahasiswa, terutama pada saat dihadapkan dengan permasalahan organisasi. Proses perkuliahan ini bisa dilakukan secara online maupun offline, tetapi proses penilaian pada mahasiswa ini biasanya kami lakukan dengan kesepakatan. Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti ya. Nah, pada sistem pembelajaran ini kami menggunakan literatur-literatur yang mendukung dan tentunya sangat berkaitan erat dengan manajemen perubahan. Kadangkala saya mengambil beberapa video di YouTube ya tentang manajemen perubahan pastinya. Pada saat pertemuan offline, saya pun menggunakan alat bantu bisa berupa infocus ya, layar, memakai spidol dan juga menggunakan papan tulis. Nah, ini tujuannya untuk menguatkan pesan yang saya sampaikan kepada mahasiswa atau materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih peka atau lebih masuk kepada mahasiswa tentunya. Di dalam pengajaran ini berarti kita menyalurkan konsep-konsep kepada mahasiswa dalam bentuk kerangka berpikir yang tentunya terstruktur, efisien, yang harapan kami adalah bisa diaplikasikan di dunia nyata, yang mana harapan semua dosen pun ini adalah bagaimana nih mahasiswa pada saat nanti mereka keluar dari universitas ini, mereka bisa mengaplikasikan ya ilmu yang mereka dapatkan di universitas ya tentunya. Sehingga mata kuliah manajemen perubahan ini adalah salah satu mata kuliah yang tentunya kami harapkan bisa melakukan perubahan dengan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta mahasiswa pun kami harapkan baik secara teori maupun praktek ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia kerja. Karena di dunia kerja ini adalah wilayah transisi ya, dari pembuktian diri, dari sikap mahasiswa, daya pikir mahasiswa, menganalisa setiap masalah, mencari solusi dari setiap masalah, beretika, berkepribadian, dan juga berdaya saing. Nah, sebagaimana tadi metode pembelajaran yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah delivery. Nah, delivery ini bagaimana saya menyampaikan pembelajaran? Pada saat menyampaikan pembelajaran, yang pertama saya memakai buku manajemen perubahan, itu karangan dari Profesor Dr. Wibowo. Ya. Yang mana dari buku yang ada ini saya mengambil, kemudian saya mentransfernya ke mahasiswa. Kemudian saya memberikan pembahasan rangkuman, ya, pembahasan rangkuman yang sifatnya adalah sebenarnya ini adalah semacam tugas yang saya berikan ke mahasiswa. Ini berlangsung hampir setiap minggu. Saya sampaikan kepada mahasiswa sehingga di pertemuan selanjutnya ini mereka tinggal menceritakan isi dari rangkuman mereka tersebut. Tetapi caranya adalah saya memakai metode yang acak. Jadi dari seluruh mahasiswa pun berkesempatan untuk ditunjuk sehingga mereka akan mempersiapkan diri ya. Pada saat nanti saya panggil namanya, mereka sudah bersiap diri dan punya kesempatan yang sama semuanya. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini adalah proses interaction. Ya, bagaimana cara kami berinteraksi. Nah, di dalam kelas saya selalu menggugah dan kembali ke mahasiswa tentang metode atau pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka. Saya akan tanya kembali bagaimana mereka menyikapi, apakah ada pertanyaan atau tidak. Nah, ini yang kemudian harapan saya akan mereka bisa mengeluarkan ya, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan sehingga mereka terkesan lebih aktif di dalam kelas. Nah, dan masing-masing kesempatan dari mereka pun itu memiliki kesempatan yang sama setiap mahasiswa. Karena saya menunjuknya pun juga secara acak. Jadi diharapkan semua bisa mempersiapkan diri ya. Itu. Karena mereka memang memiliki kompetensi yang sama ya. Hanya saja kesempatan yang kadang-kadang mereka tidak dapatkan.
Nah, sehingga melalui prosesi interaksi ini yang kita berupaya agar mereka juga terlibat dalam setiap pembahasan permasalahan perkuliahan. Nah, yang berikutnya adalah saya memanfaatkan media sosial, yaitu di WhatsApp, untuk media komunikasi kami pada saat proses misalnya ada pertanyaan atau apa-apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, itu kami komunikasi, saya terbuka sampai selama 7 hari, tapi selama yang saya rasa juga di hal-hal yang masih bisa untuk melayani ya. Yang ketiga itu adalah assessment, yaitu bagaimana cara kami memberikan penilaian. Di awal perkuliahan, pada saat pertemuan perdana, ini yang memang betul-betul bagaimana kita membangun sebuah pondasi kesepakatan, yaitu namanya adalah kontrak perkuliahan, yang mana nanti menjadi sebuah kontrak nilai. Nah, atas dasar inilah yang kami kuatkan, sehingga bagaimana nantinya kita tidak melenceng dari kontrak ini, ya. Jadi harapan kami pun mahasiswa pada saat sudah membuat sebuah kesepakatan, nah ini bagaimana caranya untuk mencapai nilai yang baik agar mereka pada saat terseok-seok misalnya ya, masalah kehadiran misalnya, masalah tugas, masalah mid test atau final ya, ini bagaimana caranya untuk mereka bisa menutupi lubang-lubang yang mereka sempat buat sendiri ya. Nah, di bobot penilaian ini saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa, yaitu mulai dari kehadiran. Kehadiran ini saya presentasikan 30%, tugas dan keaktifan ini 20%, mid test ini 25%, dan final test ini 25%, jadi total 100%. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kami nantinya memberikan penilaian. Sehingga pada saat nanti nilai sudah keluar, harapan kami adalah kami bisa memberikan pembuktian kepada mahasiswa tentang nilai yang mereka capai. Jadi kalau ada yang protes, nah kami lihatkan. Nah, ini ada rekam jejaknya ya, rekam jejaknya, tugas berapa kali dikumpul, apakah mid diikuti atau tidak, nilainya berapa ya, sehingga kami bisa memperkuat apa yang kami keluarkan, yaitu berupa nilai. Dan baiklah, berikut adalah pertemuan perkuliahan saya bersama mahasiswa di mata kuliah Manajemen Perubahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu di mata kuliah Manajemen Perubahan, yang mana hari ini pada mata kuliah ini tentunya harapan saya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang manajemen dan juga bisa menjelaskan pengertian perubahan. Outline dari materi ini kami harapkan bisa memahami tentang manajemen perubahan dan juga model manajemen perubahan, komitmen dan komunikasi dalam perubahan. Baik, kita awali dengan pengertian manajemen ya. Pengertian manajemen sebagaimana yang diungkapkan oleh Mary Parker Follett ya. Dia mengatakan bahwa the art of getting things done through people. Ada yang tahu artinya? Saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri Lasandre. Jadi di sini saya akan menjelaskan manajemen menurut Mary Parker Follett, yaitu sebuah seni untuk mencapai tujuan dengan mempengaruhi orang lain. Iya, betul sekali ya. Jadi manajemen ya, manajemen ini adalah sebuah seni, di mana seni untuk mencapai tujuan dengan mempengaruhi orang lain. Ya, oke. Kenapa dikatakan sebuah seni? Karena di dalam ilmu manajemen, ya, manajemen itu berarti mempengaruhi orang lain. Sehingga ibarat kita bermain catur, kita harus menempatkan orang-orang yang tepat di dalamnya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Orang-orang yang ditempatkan sebisa mungkin adalah orang-orang yang tepat di posisinya. Ada istilah the right man and on the right place. Ya, orang yang tepat berada di tempat yang tepat.
tapi ada juga yang menyambung on the right time, ya, di waktu yang tepat. Sehingga sepintar apapun orang, tetapi kalau tidak berada di posisi yang tepat pun tidak bisa mencapai tujuan. Ada juga orang yang kurang tepat, ditempatkan di posisi yang strategis, pun tidak bisa mencapai tujuan. Sehingga bagaimana kita menetapkan orang yang tepat di posisinya. Nah, sehingga roda organisasi itu berjalan, ya. Ada dari ketua, ya, baik ada sekretaris atau wakilnya, ada seksi-seksinya, ya, yang seksi sekali misalnya, ya. Ada bendaharanya, ya. Ada juga di sini bidang-bidangnya, divisi, ya. Kita contohkan misalnya divisi pemasaran, ya. Pemasaran. Di sini ada divisi keuangan, divisi administrasi misalnya. Nah, bagaimana roda organisasi ini berjalan? Ya, mulai dari ketua, bisa bersinergi dengan wakil atau sekretaris, ya, juga bisa bersinergi dengan divisi-divisi yang ada di bawahnya. Susunan manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi itu terbagi dari 3 level. Yang pertama adalah top level, yang kedua adalah middle, yang ketiga adalah para employee, ya, para karyawan atau para pekerja. Nah, inilah yang kemudian bagaimana caranya ini membentuk sebuah sistem, satu keutuhan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kita misalkan begini, Anda naik mobil, ya, Anda naik mobil, terus mobil yang Anda gunakan tidak ada bensinnya, gimana? Bisa jalan tidak? Tidak. Berarti ada satu fungsi yang tidak berjalan dengan baik. Anda naik mobil tetapi bannya kempes atau bocor, juga tidak berfungsi dengan baik. Ya, apalagi Anda naik mobil tidak ada supirnya. Tidak ada yang bisa menyetir kendaraan, iya kan? Atau ibarat tidak ada pimpinannya di sini. Nah, sehingga otomatis roda organisasi itu pun akan berjalan dengan tertatih-tatih atau bahkan tidak bisa berjalan. Kalaupun dia bisa berjalan, itu akan cacat, ya, atau tidak lancar seperti yang diharapkan. Misalnya ganti cadangan sopir, gantinya siapa? Orang yang baru belajar. Bisa jalan, bisa. Lihat mana? Lewat jalan baru. Ya, oke. Nah, inilah kemudian mengapa kita harus menempatkan orang-orang yang tepat di setiap organisasi. Itulah fungsinya dari sebuah manajemen. Selain dia sebuah ilmu, yaitu juga sebuah seni untuk mengatur orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Saya lanjut. Oke, yang berikutnya change, ya. Ada yang tahu artinya? Ya, Pak. Ya, silakan. Change itu perubahan atau yang biasanya disebut dengan yang tidak ada menjadi ada atau yang sudah ada malahan untuk dikembangkan kembali, Pak. Oke, good. Change atau berubah. Ini kayak film yang dulu-dulu apa tuh yang berubah? Power Rangers, ya. Wah, hafal sekali nih. Era 90-an juga. Oke, jadi change, ya, berubah. Berarti dari sesuatu yang belum menjadi kemudian menjadi, ya, berarti ada perubahan, ya. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Jadi status nih boleh, ya. Perubahan itu bukanlah sebuah perubahan sampai perubahan itu terjadi, ya. Sehingga ada proses di dalamnya untuk melakukan yang namanya perubahan. Presiden kita atau mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kampanye politiknya dia menggembar-gemborkan yang namanya perubahan, ya. Mantan presiden Amerika Serikat, ada yang tahu? Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun memakai slogan change. So, betapa dahsyatnya perubahan, ya. Satu kata saja, perubahan, bisa membawa dampak yang besar. Nah, inilah yang kemudian kalau tidak ada yang namanya perubahan, berarti bukan perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan, berarti bukan perubahan namanya. Walaupun Anda sudah berproses.
kenyataannya sama saja, ya kan? Ya, sama kayak sikap kita, saya nanti di ulang tahun berikutnya saya akan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya kan? Saya akan membahagiakan orang tua, ya. Tetapi kenyataannya kayak kanamo, sama saja, ya. Nah, sehingga untuk melakukan sebuah perubahan dibutuhkan niat yang sangat kuat. Memang harus dipaksakan, ya, harus dipaksakan. Namanya mau berubah harus dipaksakan. Anda yang tadinya senang mungkin nongkrong di kafe, foya-foya, ya, terus mau berubah jadi anak yang lebih baik, ya. Nah, harus dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan pun tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya adalah pengertian manajemen perubahan. Tolong Jessica dibacakan pengertiannya. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak dari proses tersebut. Ya, oke, good, ya. Manajemen perubahan adalah suatu proses, ya, proses secara sistematis, ya. Berarti ada proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, ya. Penerapan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak dari proses tersebut. Ya, artinya bagaimana cara kita untuk memberitahukan ke orang-orang yang terkena dampak dari apa yang kita rencanakan. Ya. Biasanya kan ada yang ingin melakukan perubahan tapi diam-diam, jadinya baper. Ya, tetapi bagaimana cara kita atau apa yang kita rencanakan ini kita sosialisasikan kepada orang yang terkena dampak dari perubahan kita. Ya, contoh misalnya Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bayangkan kalau tiba-tiba ibu kota itu pindah dengan sendirinya, masyarakat di sana tidak tahu, kan? Nah, sehingga bagaimana harus dilakukan sosialisasi ke penduduk setempat, daerah setempat yang terkena dampak dari perubahan, ya. Nah, ini yang kemudian bukan cuma sekedar tempat di situ saja, ini meluas ke seluruh Indonesia. Nah, sehingga getol-getolnya bagaimana kita bisa mempromosikan, ya, atau bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya perubahan terlalu besar. Ya, saya ambil contoh simpelnya saja. Misalnya, ya, Anda mau menata kamar atau menata rumah lah, ya. Rumahmu itu mau direnovasi, mau dibikin sebuah perubahan yang baik, ya. Apakah harus diam-diam untuk mengerjakannya? Tidak, ya kan, harus bersosialisasi dengan orang rumah. Mama, papa, ya, ini rumah mau kita percantik nih. Nanti mungkin akan ada tukang yang bekerja memperbaiki rumah. Ya. Nah, seperti itu. Kaitannya dengan mata kuliah ini yaitu bagaimana sebuah perubahan, manajemen perubahan ini diterapkan di sebuah organisasi. Nah, dan selain itu artinya seperti ini. Anda di sebuah organisasi itu biasanya memiliki beberapa kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan A, B, C, D dan sebagainya. Di fakultas misalnya, ya, ada kebijakan misalnya masalah keuangan, pembayaran, ya kan? Dipahami kan? Nah, ini yang kemudian akan disosialisasikan ke mahasiswa. Misalnya, oh iya, kita punya program namanya BP4FE. Nah, ini disosialisasikan kepada mahasiswa. Apa sih fungsinya? Untuk apa? Ya, dampaknya kepada siapa? Bermanfaat atau tidak? Nah, itu yang kemudian menjadi acuan kita bahwa yang namanya perubahan itu butuh proses. Ya, baik, selanjutnya adalah mitos manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Potts and Lamars pada tahun 2004 di halaman 18. Orang akan selalu menerima perubahan. Orang akan selalu menerima perubahan. Yang pertama. Nah, artinya kapanpun yang namanya perubahan itu tetap akan ada. Yang namanya perubahan itu tetap akan ada. Sehingga bagaimana kesigapan kita untuk bisa beradaptasi. Saya cerita sedikit. Dulu saya pernah bergabung di perusahaan Amerika, PT Exertainment Indonesia yang ada di Jakarta. Pada saat kami bekerja, itu segala pelaporannya manual, ya, manual, tulis di buku, ya.
pelaporannya juga pakai SMS. Tetapi lambat laun internet masuk, mulailah kami main dengan email, pelaporannya pakai email, ya. Artinya ada adaptasi di situ terhadap teknologi. Artinya kita dihadapkan dengan era globalisasi teknologi. Hampir setiap pelaporan di perusahaan itu menggunakan internet. Nah, jadi bagaimana kalau kita gaptek? Tidak bisa memahami, ya. Sekarang pun mahasiswa, siapapun yang menggunakan handphone, mau iPhone, mau smartphone, saya yakin 100% tidak semuanya paham dengan apa yang ada di dalam handphone itu. Paling lari-larinya WhatsApp, Instagram pun jarang-jarang, ya. Facebook paling rame, ya kan? Tetapi ada aplikasi-aplikasi note, misalnya membuat schedule, membuat video, ya. Banyak yang sebenarnya bisa dilakukan dari smartphone itu. Nah, tetapi ada yang cuma menggunakannya sebagai aksesoris saja, ya kan? Paling banter itu cuma digunakan untuk telepon. Kasihan, ya. Aplikasinya banyak, cuma digunakan untuk telepon, ya, dan Facebook paling minimal. Nah, itu. Yang kedua, manajer tahu bagaimana mengelola perubahan. Nah, bukan manajer yang baik jika dia melakukan perubahan tetapi tidak mengetahui solusinya, ya. Untuk melakukan sebuah perubahan, ya, berarti harus mengerti solusinya. Orang pintar mencari solusi, orang gagal mencari alasan. Orang pintar mencari solusi, orang gagal mencari alasan, ya. Ada pepatah mengatakan 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberikan alasan, ya. 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberikan alasan, ya. Tahu artinya? Ya, seperti apa? Seperti orang-orang yang mau berusaha tapi suka mencari alasan, belum berusaha sudah mencari alasan. Iya, oke, good, ya. Jadi belum berusaha sudah bilang bisa tak mampu, ya. Belum melakukan bilang, duh di sana saingannya banyak, ya. Banyak sekali alasan. Nah, sehingga bagaimana mencapai kesuksesan, ya? Itu. Mau ngelamar pekerjaan di perusahaan yang bagus, aduh di sana itu, oh iya, nah ngambil suara saja. Oh iya, tidak ada gambar. So apa? Iya, keasikan, lama tidak mengajar di kelas. Oh iya betul, yang ganteng-ganteng. Yang ketiga adalah perubahan pasti terjadi, tidak harus dikelola. Tetapi apakah perubahan itu bisa terjadi tanpa Anda memaksakan diri? Tidak. Anda harus berusaha untuk memaksakan diri, ya, untuk menjadi atau membawa sebuah perubahan, ya. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Badai pasti berlalu, ya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, semua adalah usaha dan doa. Sehingga perubahan itu pasti terjadi, tidak harus Anda harus manage, setting dan sebagainya, ya. Oke. Saya ambil contoh, misalnya. Coba Risa, coba berdiri, maju sini. Nah, saya sengaja pilih yang agak-agak bobot-bobot besar, toh. Nah, coba sebelah sini. Saya kasih simulasi, ya. Hadap sana, ya. Oke. Misalnya begini, ya. Saya contohkan begini. Risa, silakan coba jalan santai ke sana. Oke, balik. Nah, balik lagi sini. Nah, sekarang ya, coba kamu ulang jalan biasa ke sana. Ada perubahan? Apa maknanya? Coba. Apa maknanya? Perbedaan tadi yang dia jalan santai dan kemudian dia jalan lagi tetapi ada dorongan di belakangnya. Silakan Risa. Terima kasih ya. Wow, luar biasa ini. Maknanya? Siapa mau jawab? Ya, yang cewek atau yang cowok? Oke, silakan. Yang pertama jalannya santai, yang kedua jalannya lebih
cepat, ada motivasi, dorongan, sehingga dia melakukan perubahan secara cepat. Iya, oke, bagus. Iya, oke, good ya, mantap. Jadi contoh yang pertama tadi ya, Risa itu berjalannya pelan, santai, ya kan? Nah, tetapi kalau kita terlalu lama berada di zona nyaman, sehingga membuat kita sudah sangat nyaman dengan kondisi dan situasi yang seperti itu saja. Tetapi bagaimana kalau ada dorongan di belakangnya mempercepat langkahnya untuk mencapai tujuan? Nah, dorongan-dorongan ini yang kemudian banyak faktor. Misalnya ya, dari teman, sahabat, ya. Faktor pendorong yang lain adalah orang tua supaya cepat lulus, ya kan? Yang ketiga misalnya ya, yang mendorong supaya cepat lulus kuliah. Nah, itu sehingga itu yang kita harapkan ya, perubahan itu bisa cepat terjadi, tidak selamanya berada di zona nyaman. Gitu. Ya, inilah jadi dia mitos manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Coates dan Lamars. Ya, ada 3 item di dalamnya. Oke, next. Dorongan untuk berubah karena faktor lingkungan eksternal. Nah, ini saya mau coba ke. Ya, yang pertama adalah karakteristik demografis. Demografis ya, atau sebuah wilayah. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan ada beberapa faktor lingkungan, yaitu diantaranya adalah faktor demografis atau wilayah tertentu. Ya. Yang kedua tentang teknologi, tadi sudah saya singgung ya, tentang faktor teknologi, yang mana hampir setiap minggu, setiap 2 minggu itu pasti fitur-fitur handphone pun berubah. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di-download. Sistem pelaporan itu pun semakin lama makin berubah. Ya. Yang ketiga, ada perubahan pasar. Pangsa pasar seperti apa? Perekonomian di dunia seperti apa? Apakah perekonomian anjlok? Nilai rupiah, nilai tukarnya seperti apa? Nah, ini akan membawa juga perubahan ya di lingkungan eksternal. Yang keempat adalah tekanan sosial dan politik. Jangan pikir ya, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan gubernur itu tidak mempengaruhi. Ya, itu sangat mempengaruhi faktor eksternal kita dalam rangka untuk perubahan. Ya, itu adalah dorongan untuk berubah karena faktor lingkungan eksternal ya, dari karakteristik demografis, kemajuan teknologi, perubahan pasar, serta tekanan sosial dan politik. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah alasan organisasi tidak berubah walaupun ada dorongan dari lingkungan. Yang pertama yaitu anggota organisasi loyal pada organisasinya. Jadi kalau kita punya organisasi, ya, orang akan susah menggoyang organisasi tersebut. Kenapa? Karena anggota-anggotanya sangat loyal terhadap organisasi tersebut. Ya. Satu sama lain saling mendukung, saling bersinergi, saling kuat, saling menguatkan, ya. Sehingga tidak mudah digoyahkan, karena memang akar dasar dari organisasi itu adalah sistem. Orang-orangnya juga bisa kuat. Yang kedua, pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam perusahaan. Ya, jadi tupoksinya jelas. Ya, Anda punya orang-orang yang bekerja, itu disesuaikan dengan pekerjaannya, bagaimana dia bekerja, sehingga orang-orang yang di dalam ini yang bekerja itu punya punya pekerjaan yang sesuai dengan job description yang diberikan. Ya, sesuai dengan alurnya. Jangan misalnya dia seorang marketing disuruh jadi orang administrasi, ya. Jadi terlalu banyak disuruh bawa fotokopi, ya, honorer biasa begitu, ya. Dan lain-lain. Jadi tempatkan dia sesuai dengan bidangnya dan jelaskan bahwa ini yang Anda kerja seperti ini. Gitu. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, ya, go together, grow together, no, ya, tetapi diterapkan dalam tingkah laku sehari-hari. Oke, baik. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi diterapkan dalam tingkah laku sehari-hari. Ada slogan go together, grow together, ya.
kita sama-sama menuju, sama-sama berkembang, sama-sama mencapai tujuan, tetapi pada saat pelaksanaannya tidak bekerja sama, tidak saling mendukung. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Ya, sehingga visi adalah tujuan yang ingin dicapai. Misi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini bagaimana kita sama-sama untuk berkembang, ya, menjadi universitas yang nomor 1 misalnya. Tetapi cara-cara di dalamnya apakah diterapkan? Tidak. Anda mau naik tangga, ya, sampai di puncak, itu harus melewati beberapa anak tangga. Bagaimana kalau ada beberapa anak tangga ini rusak, rapuh, ompong, ya kan? Anda akan lebih bersusah payah untuk mencapai tujuan dan bahkan tidak sampai. Ya, banyak contoh seperti itu, sehingga organisasi ataupun perusahaan itu bubar karena pondasinya tidak kuat. Ya, pondasinya tidak kuat. Yang paling kuat adalah kebersamaan dulu, bisa bersinergi, saling memahami, sehingga satu sama lain terjalin ini yang namanya kesepahaman untuk mencapai tujuan. Nah, jadi item-itemnya ini dilewati semuanya mencapai tujuan. Next, yang keempat, organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan-pahlawannya, ya, atau orang-orang yang berjasa di organisasi tersebut. Nah, ini bagaimana ya kalau ada pepatah dari sang pejuang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Ya, artinya bangsa yang besar ini berarti bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang kalau ternyata pendiri-pendiri organisasinya, pahlawan-pahlawannya, pejuang-pejuangnya ini tidak dihargai? Ya, itu sehingga ada nilai atau culture yang tetap bertahan di perusahaan tersebut. Yang kelima, banyak dijumpai ritual, mulai dari ritual yang sederhana hingga mewah. Ritual ini berarti semacam adat, ya, kebiasaan atau budaya. Nah, tapi tidak semua budaya organisasi itu bisa terpakai, ya, karena biasa juga ada budaya organisasi yang menyimpang. Nah, yang menyimpang kita tinggalkan, tetapi yang menguatkan ini yang dipertahankan. Sehingga budaya organisasi ini erat kaitannya dengan manajemen perubahan. Ya, budaya organisasi ini erat kaitannya dengan manajemen perubahan. Nah, budaya organisasi seperti apa? Ya, artinya sesuatu yang sudah sangat sering kita lakukan, melekat pada kita pada saat atau di perusahaan tentang kebiasaan-kebiasaan perusahaan. Kalau misalnya kebiasaannya disiplinnya tinggi, ya itu akan dibawa terus selama perkembangan perusahaan, ya. Yang keenam, memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawannya. Ya, maksudnya bisa dipahami dari tulisannya memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawannya. Ingat tidak, kalau dulu kita anak-anak, ya, diceritakan, dulu Pangeran Diponegoro, kita melongok terus, badengar gitu kan. Pangeran Diponegoro itu kalau berjuang menumpas penjajah. Nah, kita asik sekali mendengarkan sehingga terbawa di suasana kita hari-hari, ya. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan dibalik, ya. Tetap menyerah, jangan semangat. Wah. Atau ada juga yang bilang semangat, semangat. Nah, tetapi pada saat pengucapannya tidak sesuai dengan ekspresinya. Semangat ya. Kamu harus semangat. Ya, tidak sesuai dengan yang memberikan contoh, ya, sehingga jaringan atau cerita-cerita tentang para pahlawan ini, pahlawan-pahlawan perusahaan atau organisasi ini sangat berpengaruh kuat terhadap tumbuh kembangnya sebuah organisasi. Oke, yang terakhir, alasan berubah karena organisasi, ya. Yang pertama, berkembang di dunia yang selalu berubah. Artinya perubahan globalisasi ini hampir setiap saat terjadi, sehingga wajar dari kita untuk menjadi manusia yang lebih cepat beradaptasi, keluar dari zona nyaman, keluar dari kepribadianmu yang hanya ada di tempat tidur, ya, tidak mau melakukan perubahan, even mau bergerak dari tempat tidur saja susah, ya. Bagaimana mau melakukan perubahan, ya? Anda haus, air minummu ada di meja sana, tetapi Anda mager,
malas gerak, ya. Bagaimana terjadi perubahan? Bagaimana Anda dapat minum? Karena Anda tidak berdiri, bangkit, dan kemudian berjalan mengambil minum tersebut. Ya. Yang berikutnya, tutup kesenjangan antara persyaratan dan hasil. Kadang-kadang kita membatasi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, ya, sehingga terbatasi dengan administrasi yang ada. Ingat, pada saat kita menjadi seorang alumni, ya, Anda membawa ijazah. Ijazah ini kemudian diperuntukkan untuk perusahaan tempat Anda melamar pekerjaan. Ya, ingat yang mau lulus, ya. Tetapi dicermati baik-baik, ya. Selembar kertas ijazah itu hanya berlaku sampai di meja wawancara. Setelah itu proses wawancara, kertas itu tidak berlaku lagi. Ijazahmu itu tidak berlaku lagi. Paham maksud saya? Ya, Anda membawa sebuah ijazah tempat Anda kuliah 4 tahun, ya. Kemudian Anda masukin lamaran pekerjaan sebagai syarat administrasi, Anda lolos administrasi, ya. Anda lolos, dipanggil untuk kemudian dilakukan wawancara. Pada saat Anda dipanggil untuk wawancara, ya, kertasmu ini sudah tidak berlaku lagi. IPK-mu yang 3,99 tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena pada saat proses wawancara, yang menentukan adalah pribadimu sendiri. Sikapmu, karaktermu, caramu berpikir, caramu beranalisa, memecahkan masalah. Jadi pribadimu yang dinilai. Kertasmu yang 3,99 tadi IPK-nya cum laude tidak berlaku. Ya, sehingga sedini mungkin kembangkan pribadimu, ya, gali potensi dirimu untuk bisa lebih berkembang, beradaptasi dengan lingkungan. Jadi jangan cuma harapkan, ya, IPK 3 di ijazah, kemudian tak itu untuk syarat bekerja. Kalau Anda mungkin masuk di perusahaan yang lain atau mungkin pemerintahan yang cuma mengandalkan persyaratan IPK, mungkin lolos. Tetapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, game over ente. Ya. Yang berikutnya, mengurangi resiko. Nah, alasan berubah karena organisasi biasanya ini untuk mengurangi resiko. Contoh tadi yang saya sampaikan, biasanya kita membuat laporan itu banyak di kertas-kertas, ya kan? Banyak di kertas. Bikin laporan ini, laporan itu. Tetapi zaman sekarang itu sudah pakai email misalnya, jadi tinggal ketik, ya. Sehingga dampak misalnya kita mau mencari atau penumpukan dokumen itu bisa lebih diminimalis, ya, lebih bisa diminimalis. Nah, oke, alasan berubah karena organisasi juga. Yang keempat adalah perlakukan karyawan dengan benar. Ini misalnya Anda ada di level manajemen middle management atau top management, ya, Anda perlakukanlah karyawan Anda dengan yang baik, dengan yang benar, ya. Sesuaikan dia dengan pekerjaannya. Nah, tapi yang paling utama adalah pada saat Anda menjadi seorang manajer, berarti Anda pun harus bisa menguasai diri. Anda harus bisa menguasai diri. Karena namanya fungsi manajemen tadi itu, ya, dia bisa merangkul semuanya, ya. Habis spidol, ya. Jadi tas baca retil gitu. Jadi fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, and controlling, ya, POAC, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasi, dan juga controlling atau pengawasan. Nah, bagaimana fungsi manajemen ini jalan kalau Anda tidak bisa mengelola diri Anda sendiri secara pribadi? Bagaimana Anda bisa mengelola untuk perusahaan? Bagaimana Anda mengelola karyawan-karyawan Anda? Nah, itu, ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih ini dia pertemuan kita selama 3 SKS dengan bobot 3 SKS, dan kita berada di akhir untuk mata kuliah hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya. Apa saran yang baik untuk kita melakukan perubahan pada diri kita sendiri? Wow, luar biasa, super sekali. Baik, sebelum kita melakukan perubahan terhadap organisasi, tadi pertanyaannya luar biasa, ya. Bagaimana ini kita mau berubah diri kita, ya? Seperti apa tipsnya, caranya, ya?
Kalau mungkin kalian sudah pernah nonton di channel YouTube saya tentang awali pagi dengan 2 hal, ya, di situ saya membahas tentang diri kita sendiri. Yang pertama, siapkan agendamu setiap hari. Ya. Agenda itu bagian dari perencanaan. Karena memang ya namanya apa yang kita rencanakan harus terstruktur dengan baik. Karena memang itu bisa menghemat dari pekerjaanmu. Ya, 40% lah kurang lebih bisa menghemat pekerjaanmu setiap hari kalau Anda memiliki agenda. Dari malam Anda buat planning, ya, catat agendanya. Besok saya pagi ke kampus, siang saya makan siang di mana, sore ngapain, malam saya ngapel, ya. Itu harus tercatat agendanya. Dan itu kita berusaha untuk bisa melakukan semua agenda yang kita laksanakan. Kalaupun dia tidak terlaksana, agendakan untuk berikutnya. Itu sebagai awal untuk mendisiplinkan diri Anda, ya. Yang kedua, motivasilah dirimu di depan cermin. Ya, tahu kan cermin ya? Biasa cuma pakai badandan, ya kan? Biasa pakai maca, ya, make up. Salah sedikit rambut, aduh ini tak geser, ya. Tapi coba berusaha untuk berkomunikasi dengan dirimu yang ada di cermin. Bilang saya bisa, saya pasti bisa, saya cinta diri saya pasti sukses. Banyak hal yang bisa memotivasi dirimu di depan cermin. Ya. Bagi 2 dirimu juga boleh. Nah, saya dulu waktu mahasiswa pun pernah melakukan hal itu. Kayak ngobrol dengan orang lain, ya. Andre, gitu ya. Paling saya ngomong sama kayak orang gila ya. Andre, ini ada permasalahan masalah diri saya mau berubah. Kira-kira positifnya apa, negatifnya apa? Ya. Tapi yakinkan kepada Andre yang ada di cermin atau dirimu yang ada di cermin, ya, itu bahwa kamu bisa. Ramdan, you can do it, ya, kamu bisa. Dan yakinkan itu. Karena kalau kita selalu merasuki pikiran-pikiran kita dengan aura-aura positif, itu akan membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan diri kita. Gitu ya. Menjawab pertanyaannya kira-kira? Bisa? Ya, baik ya. Jadi, karena sudah terpuaskan, otomatis untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya kita ketemu lagi minggu depan untuk tugas, ya. Nanti saya sampaikan nanti di grup WA. Oke, nanti dikerjakan. Setelah itu kita akan bahas lagi minggu berikutnya. Sehingga setiap dari kalian bersiap diri untuk bisa mempresentasikan apa yang saya tugaskan. Oke? Ya, baik. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Oke.